Legenda batu menangis. Dahulu kala, di sebuah bukit yang jauh dari pedesaan, hiduplah seorang janda miskin bersama anak perempuannya. Anaknya dari janda tersebut sangat cantik jelita. Ia selalu membanggakan kecantikan yang ia miliki. Namun, kecantikannya tidak sama dengan sifat yang ia miliki. Ia sangat pemalas dan tidak pernah membantu ibunya. Selain pemalas, ia juga sangat manja. Segala sesuatu yang ia inginkan harus dituruti. Tanpa berpikir keadaan mereka yang miskin dan ibu yang harus banting tulang meskipun sering sakit-sakitan. Setiap ibunya mengajaknya ke sawah, ia selalu menolak dan akan mengatakan kepada ibunya, "Nanti kulit saya akan hitam." Itu yang sering dia katakan kepada ibunya. Suatu hari, ibunya mengajak anaknya berbelanja ke pasar. Ya, jarak pasar dari rumah mereka sangat jauh. Untuk sampai ke pasar, mereka harus berjalan kaki dan membuat putrinya kelelahan. Namun, anaknya berjalan di depan ibunya dan memakai baju yang sangat bagus. Ibunya berkata, "Mengapa ibu harus berjalan di belakangmu?" Lalu ia menjawab, "Turuti saja keinginanku, Bu." Tanpa harus ada perdebatan, ibunya menurutinya. Semua orang yang melihatnya langsung terpesona dan mengagumi kecantikannya. Sedangkan ibunya berjalan di belakang, membawa keranjang belanjaan. Berpakaian sangat dekil, layaknya pembantu. Karena letak rumah mereka yang jauh dari masyarakat, kehidupan mereka tidak ada satu orang pun yang tahu. Akhirnya, mereka memasuki ke dalam desa. Semua mata tertuju kepada kecantikan putri dari janda tersebut. Banyak pemuda yang menghampirinya dan memandang wajahnya. Namun, penduduk desa pun sangat penasaran. Siapa perempuan tua di belakangnya? "Hai gadis cantik, siapakah perempuan tua yang berada di belakangmu? Apakah dia ibumu?" tanya seorang pemuda. "Tentu saja bukan. Ia hanya seorang pembantu," jawabnya dengan nada tertawa. Sepanjang perjalanan, setiap bertemu dengan penduduk desa, mereka selalu bertanya hal yang sama. Namun, ia terus menjawab bahwa ibunya adalah pembantunya. Ibunya sendiri diperlakukan sebagai seorang pembantu. Pada awalnya, sang ibu masih bisa menahan diri setiap kali mendengar jawaban dari putri kandungnya sendiri. Namun, mendengar berulang kali dan jawabannya itu sangat menyakitkan hatinya. Tiba-tiba sang ibu berhenti dan duduk di pinggir jalan sambil meneteskan air mata. "Bu, kenapa berhenti di tengah jalan? Ayo lanjutkan perjalanan," tanya putrinya tanpa ada rasa bersalah. Beberapa kali ia bertanya, namun ibunya sama sekali tidak menjawab. Sang ibu malah menengadahkan kedua tangannya ke atas dan berdoa. Melihat hal aneh yang dilakukan ibunya, sang anak merasa kebingungan. "Ibu sedang apa sekarang?" bentak putrinya. Sang ibu tetap tidak menjawab dan meneruskan doanya untuk menghukum putrinya sendiri.
Ya Tuhan, ampunilah hamba yang lemah ini. Maafkan hamba yang tidak bisa mendidik putri hamba sendiri, sehingga ia menjadi anak yang durhaka. Hukumlah anak durhaka ini, hukumlah ya Tuhan. Doa sang ibu sambil menangis. Tiba-tiba, langit menjadi mendung dan gelap. Petir mulai menyambar dan hujan pun mulai turun. Perlahan-lahan tubuhnya menjadi batu. Kakinya mulai berubah menjadi batu dan sudah mencapai setengah badan. Gadis itu menangis, memohon ampun kepada ibunya. Karena ia merasa sangat-sangat ketakutan. Ibu, tolonglah aku. Apa yang terjadi dengan kakiku? Ibu, maafkan aku. Aku janji akan menjadi anak yang baik, Bu, teriak putrinya. Gadis tersebut terus menangis dan memohon. Namun semuanya sudah terlambat. Hukuman itu tidak dapat dihindari. Seluruh tubuhnya perlahan berubah menjadi batu. Gadis durhaka itu sangat menangis dan terus menangis menyesali perbuatannya. Sebelum kepalanya menjadi batu, sang ibu masih melihat air matanya yang keluar. Semua orang yang berada di sana menyaksikan peristiwa tersebut. Seluruh tubuh gadis itu berubah menjadi batu. Sekalipun sudah menjadi batu, namun melihat kedua matanya masih menitikkan air mata seperti sedang menangis. Oleh karena itu, masyarakat tersebut menyebutnya dengan batu menangis. Batu menangis tersebut masih ada sampai sekarang.